di mana tungkainya pasien diangkat fleksi 70 derajat. Jika positif, maka akan ada nyeri menjalar dari pinggang sampai ke tungkai bawah. Tetapi jika nyerinya mungkin hanya sebatas nyeri stretch pada otot hamstring, itu hanya nyerinya lokal, bersifat lokal. Dan kemudian jika ini belum cukup untuk memprovokasi sarafnya, bisa ditambah dengan dorsifleksi ankle. Nah, ini adalah tes Neri. Bragat. Nah, bragat. Sama, jika positif ada nyeri menjalar dari pinggang sampai ke tungkai bawah. Tapi jika nyerinya hanya lokal, yaitu nyeri stres pada otot gastrocnemius, ya, maka tidak akan ada nyeri yang menjalar. Nah, terus tambah lagi ini tes Neri ditambah dengan fleksi leher. Nah, ini adalah tes Neri untuk mengetes adanya penekanan pada dura di tulang belakang. Sudah, Pak? Aktivitas itu dari 35 sampai 40. Kalau di area itu ada sakit nyeri di pantat, maka di situ dikatakan SLR itu positif, baik Lasek, terus nanti ditambah bragat, ditambah Neri ya. Itu nyerinya di pantat sini loh, tidak sepanjang nyeri di pantat sini. Cuman kalau diprovokasi lagi baru terasa sampai menjalar sampai. Kalau di sampai antara 35 sampai 70 tidak ada nyeri, tapi kalau dibablaskan ke sini sampai 90 sakit. Nah, ini sakitnya adalah karena hamstring. Nah, karena overstretch dari hamstring gitu ya. Jadi kalau sampai 90 wajar hamstringnya terstretching maksimal, maka dia pasiennya nggak ngeluh di pantat tapi ngeluhnya di hamstring dan tungkai bawah. Gastro. Ya. Ini karena stres dari overstretch atau ketegangan dari hamstring dan gastro. Kalau di atas 70, maka makna pembatasan sudut 35 sampai 70 itu adalah itu lokasinya. Kalau di sini itu nyeri, nah itu memastikan itu adalah karena nervus ischiaticus yang terprovokasi. Paham ya? Itu tambahan saya itu. Nah, kadang pasien ketika aktivitas fungsional itu bilang, saya kalau berjalan itu seperti ada yang ketarik di sini. Nah, keluarnya biasanya kebanyakan gitu. Ada yang bilang batak gitu, saya nggak tahu bahasa Boyolali mungkin batak gitu. Nggak ada, Pak. Rasanya batak di sini loh, Pak. Batak itu apa gitu? Ketarik. Oh iya ketarik. Bilangnya, tapi begitu saya cek piriformisnya aman. Jadi ngeceknya tidak hanya satu ini ya, jadi dicek juga Patricknya. Kalau Patrick positif apa yang mengalami gangguan? SI J. Sakroiliac joint mengalami positif. Tapi kalau negatif berarti SI aman. Nah, ketika kita kontak Patrick atau tes untuk piriformis, aduh sakit. Nah, sakitnya di trochanter ke arah sacrum. Itu dipegang, udah tambah kita palpasi kok sakit banget. Nah, ini piriformis syndrome ya. Tapi kalau untuk adanya sciatica itu sama dengan entrapment dari nervus sciaticus. Sciatia. Bedanya sciatia. Nah, itu bisa karena radik saraf atau akar sarafnya yang teriritasi karena adanya penyempitan foramen intervertebra, karena di situ ada osteofit. Itu nanti tes Lasek, bragat, terus dari angkat kepala.
Ya, angkatnya nggak harus pakai tangan gitu, boleh. Nah, terus, gitu. Ya, ulangi ya ini. Nah, Anda memperkirakan 35 itu seberapa kita latihan ya? Ini kan normal nih Mas. Kosan. 90 bisa ya? Bisa. 90. Terus kalau diturunkan separuh jadi berapa nih? 45. 45. 90 45. Nah, kira-kira 35 seberapa? Bawah lagi. Nah, kurangi 10 derajat, jadi sekitar 35. Nah, kemudian 70 dari 45 tambah 5 50. Nah, kira-kira tambah 20 sekitar. Nah, areanya itu yang harus Anda pahami. Pikiran Anda punya dimensi tentang ruangan kan? Dimensi tentang ruangan dari 35 sampai 70 ini area kita memutuskan lasek positif, bragat positif, nari positif itu di area ini. Kalau di sini nyeri, nah ini wilayahnya hamstring dan kalau pasien kita tes sampai sini dari mulai 35 dulu, sakit enggak Pak? Saya naikkan, sakit? Nah, sampai sini kita 70 ya, tidak sakit. Nah baru kita curiga, kita turunkan sedikit, tidak di 70 nya, kita turunkan sedikit. Coba sekarang rasakan, ada sakit? Sakit enggak? Nah, terus coba angkat kepalanya, tekuk lehernya, sakit enggak? Nah, dan tiga-tiganya berarti ini negatif semua. Laseknya negatif, bragat negatif, nari positif negatif. Nah, ini berarti tidak ada jebakan atau tidak ada sensitisasi dari nervus sciaticus. Nah, kenapa? Bisa saja ini sebetulnya yang dikeluhkan itu hanya LBB neogenik, kan neurogenik ya. Kadang LBB itu kan apa namanya? Diagnosis keranjang samping. Diagnosis pokoknya dari di boyok, dari di pinggang masuk aja LBB, low back pain. Cuman kita punya ilmu untuk pemeriksaan. Oh ini apakah myogenik, LBB myogenik, atau ini LBB neurogenik, ya neurogenik. Kalau neurogenik mesti ada sensitisasi saraf. Dengan ciri khasnya adalah dari menjalar atau radicular pain. Radicular pain sifatnya bagaimana? Sifat nyeri saraf tajam, ya panas seperti terbakar, dan bisa ditunjuk, bisa di titik nyerinya bisa ditunjuk nyeri utamanya. Nah, ada pasien yang ketika ditanya nyerinya di mana, pokoknya di sini. Di mana? Kemudian kita cek dengan Patrick, nggak ada. Patrick negatif, kontrapatrick negatif, kemudian tes SLR negatif semua. Nah, kita bisa curiga adanya nyeri rujukan. Nyeri rujukan itu tidak bisa, nyerinya sifatnya nyeri tumpul, tidak bisa ditunjuk pastinya di mana lokasinya, tidak bisa dilokalisir. Ini nyeri rujukan. Orang punya batu ginjalnya, ya, mengidap batu ginjal, nyerinya dirujuk ke pinggang. Orang ada infeksi saluran reproduksi, di sistem reproduksi ada radang, ya, itu juga dirujuknya ke pinggang. Ada ibu-ibu atau wanita yang masih subur, ya. Selain ditandai adanya keputihan, itu namanya ada radang di sistem reproduksinya, entah dari saluran bagian luar atau bagian dalam. Nah, kemudian sahabat ya ngeluhnya nyerinya nggak jelas di pinggang ini, pokoknya kembang batek jadi ada istilahnya gitu tuh. Nah, itu kita bisa ada diagnosis bandingnya adalah nyeri rujukan, refer pain. Organ dalam yang mengalami gangguan tapi dirujuk ke muskuloskeletal. Batuk empedu juga gitu, batuk empedu. Ya, kalau ada batuk empedu biasanya nyeri rujukannya di antara skapula, di daerah romboidis antara skapula. Itu nyerinya ya difus, sifatnya tidak
bisa dilokalisir dengan jelas. Jadi ini nanti kalau menghadapi syariah tes komplit baru kita simpulkan ini oh ternyata betul ketika SLR positif kemudian kita pastikan dengan selam ya. Selam tes sudah coba tadi udah selam tes. Nah jadi gitu ya, saya tambahkan yang disampaikan Mas Bargas. Jadi area kesimpulannya itu dari 35 derajat sampai 70. Ini wilayah untuk mengambil kesimpulan. Kalau di daerah ini ada sensitisasi, ada kerasa nyeri, keluhan nyeri, ya itulah merupakan iritasi atau sensitisasi dari nervus ischiadicus. Biasanya dari lumbar 5 sakral dan keluhannya lebih. Tes selam untuk Selam tes. ya tes selam sama sih Pak. Ya, benar sekali. Belakang terus jalan dulu terus ini kaki ya satu aja Di kanan kiri dipastikan. pokoknya di tepuk bawah sini nggak tapi ototnya ketarik nggak Baru. satu kali diangkat boleh nyeri apa Dorsifleksi. Ya, gitu ya. iya Ya. Silakan ditambahin apa yang tambahin. Selam tes itu pasif. Nih, pasif. Jadi tangan pas terapi membungkukkan apertora. Nah. Jangan apa yang kiri, yang kiri dulu. Sakit nggak apa-apa tapi bisa sensitivitas kemudian kalau mau anda lanjutkan sebagai bentuk terapi berikan osilasi seperti kemarin. Osilasinya ditaruh di mana? Bisa di ankle-nya, bisa di lututnya. Nah, bagian kemarin kan itu osilasinya gimana? Belum itu Pak, mintanya Pak. Di sini bisa, maksudnya di osilasi gimana? Osilasi kemarin ikut teologi kan, wah positif Pak. Mediannya teriritasi, terus osilasinya di kalau TTS terutama ya, osilasinya di pergelangan Tangan. saraf dalam posisi tersenang maksimal atau terganggu maksimal atau terstretching maksimal kemudian diorganisasikan di bagian-bagian tertentu itulah osilasi. Ya. Tadi coba alam-alam dan sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Jadi satu nanti kalau ada dari yang kiri ya dari kiri itu yang kanan, yang kiri yang kanan. Nah, eksekusi dorsifleksinya itu tak paling akhir. Bumbok dulu. Bumbok akhir bumbok dulu nanti. Gitu. Apa? Jadi bumbok. Bahkan kepala terus lantai. Nah, kan tata itu dilanjutkan untuk menjadi modal. Ya. Jadi ini sebenarnya bungkuknya itu badan lengan kita tuh bungkukan upper thorax-nya ini loh. Nah, ini belum nyentuh kepala ya. Nah, upper thorax. Lalu belakang. Ya. Ini apa nih teko sikunya. Nah, gitu ya. Bau kita nih, bau lengan atas kita nempel di upper thorax ini. Terus ini belakangan nanti tekoknya ini menuju dagunya ditikkan ya, dagunya ini diarahkan ke sisi surat gularis. Tapi ini posisi roda-roda kita. Nah, ini udah sakit ini. Oh, ini berarti terjadi sakit ini. Udah mentok Pak. Udah mentok. Iya. Kalau ini coba ini nggak usah didudukkan dulu. Nah, bisa kan? Nah, seperti ini kita siapkan kuda-kuda kita ya. Nah, ini dipeluk. Nah,
Kalau gini, lah sakit tak? Kan? Belum. Ya belum. Ya. Jadi belakangan ini. Turaknya belakangan, kepalanya belakangan. Ya. Udah. Sakit tom gitu ya, menjalar ke sini. Ya. Nah, kalau tarik ototnya wajar, tapi syaratnya dari sini sakit nggak? Celem ya? Nggak. Oh, aduh, nggak berani sakit ini. Ya, berarti anaknya pasiennya beneran gitu ya. Terus kan. Sebenarnya pasien beneran, kita bisa osilasinya di sini. Jadi osilasinya di pergelangan. Posisi ketika pasien ini sakit, mulai sakit. Belum. Nah, tapi ini untuk minggu ini, misalkan loh ya, posisi gini itu kan saraf bisa diurus dalam posisi paling panjang, paling terulur. Nah, kita osilasinya di sini bisa. Ini sih, kendorkan dengan osilasi yang kecil-kecil atau di lututnya sini. Nah, kita mainkan di lututnya. Ini bisa untuk melakukan osilasi. Tujuannya kemarin pasien diadaptasikan merasakannya nyeri, kemudian sambil diulurkan, dikendorkan, saraf yang terulur terkendor nanti juga bisa mengalami rileks.